Oh, jadi lu orangnya yang nonton dong tapi nggak subscribe. Ah, kasih tahu nggak, Pin? Kasih tahu, Ler. Kasih tahu tuh. Kenapa gua dah? Lu yang disuruh. Oke. Woi, subscribe nggak lu? Ya elah gitu doang, nggak bakal subscribe orang. Woi, subscribe lah. Kalau nggak subscribe gua pecahin biji lu. Gua kira orang pinter kayak lu nggak bakal pernah males buat sekolahnya. Ya elah, gua sama aja kayak yang lain, Pin. Kalau udah libur panjang tetap aja rasanya males. Saya pun juga kayak gitu, Nyet. Bahkan Albert Einstein juga sama. Sok tahu lu. Tapi emang bener sih. Kalau habis bulan puasa, habis lebaran, udah lama banget nunggu libur lagi. Oi, pada santai nih gua lihat-lihat. Lah, lu ngapain kesini lagi? Emang nggak boleh? Ya kan emak lu udah balik. Iya, gue cuma mau main doang. Bosen gue di rumah. Gimana kabar emak lu, Ler? Aman, Pin. Dia sehat-sehat aja tuh. Tapi tadi emak gue ngasih ini nih. Apa, Ler? Coba lu lihat dulu. Gue kaget banget liatnya. Kok ada berita gua ya? Coba gua lihat, Pin. Itu pasti gara-gara kejadian sebulan yang lalu, Pin. Iya sih, kayaknya gara-gara itu, Pin. Nih, lu lihat nih, ada Pak Jack juga. Beritanya tentang Pak Jack is back. Berarti dulu Pak Jack tuh emang terkenal itu ya. Tapi Nyet, lu inget gak pas dia bilang waktu itu? Semuanya tuh emang udah direncanain sama dia. Berarti secara nggak langsung Pak Jack orang yang luar biasa banget kan? Iya sih. Dan 3 orang itu berhasil dia tangkep kan? Tapi Pin, gue penasaran. Kenapa mereka ngincer mata kiri lo? Kasih tahu aja, Pin. Mungkin udah saatnya lu harus kasih tahu Joler juga biar nggak jadi pertanyaan terus. Iyalah, gue kan temen lu juga, Pin. Gue pengen tahu lu dulu kayak gimana. Lu kenapa sampai dikejar-kejar? Ada hubungan apa dengan mata kiri lu? Dan gimana ceritanya lu bisa ketemu sama Artu? Sumpah gue penasaran banget. Ya udah, oke. Gue cerita satu-satu dulu ya. Dan semuanya bakal ada hubungannya sih. Gimana? Dari cerita yang gue tahu, orang-orang keturunan mata hitam itu mempunyai kekuatan fisik yang berbeda dari orang-orang biasa. Dan pemerintah banyak menjadikan mereka sebagai agen-agen khusus untuk kasus-kasus penting. Tapi di sisi lain, orang-orang keturunan mata hitam ini mempunyai suatu pemikiran yang tidak disukai oleh pejabat negara, bos-bos besar yang ada hubungannya dengan dunia pemerintahan. Nah, orang-orang keturunan mata hitam ini sangat tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dirinya sendiri. Dan kebanyakan dari mereka tahu sama busuknya dunia pemerintahan. Karena mereka sulit diatur dan sering menolak perintah-perintah dari atasan, bahkan sering melawan juga, karena bagi mereka itu tidak adil. Dan semenjak saat itu, keturunan mata hitam dianggap sebagai pemberontak. Semua keturunan mata hitam dianggap memiliki potensi untuk membahayakan pemerintah. Dan setelah itu, semua orang yang memiliki keturunan itu langsung diserang dan dihabisi. Tapi insiden itu membuat kondisi di pemerintahan semakin berbahaya. Karena orang-orang yang banyak mengetahui rahasia di sana, satu persatu mulai berkhianat, dan bahkan membentuk organisasinya sendiri, atau biasa kita sebut dengan organisasi gelap. Oh gitu. Nah, organisasi gelap itu mempunyai tujuan yang sama seperti pemerintahan. Tapi bedanya mereka bergerak sendiri secara ilegal dan untuk kepentingannya sendiri atau organisasi. Tapi pemerintah melakukannya seolah-olah untuk kepentingan bersama, padahal nggak ada bedanya. Intinya gini, Ler. Orang-orang keturunan mata hitam itu selalu dianggap berbahaya, dan pemerintah takut akan keberadaan mereka. Makanya setiap ada anak yang lahir dengan mata sedikit aneh, pemerintah langsung mencurigainya. Berarti bapaknya Epin punya mata hitam juga? Enggak, Ler. Orang-orang yang punya mata hitam itu adalah orang-orang pilihan. Bukan berarti dia lahir dari keluarga yang memiliki mata hitam juga. Oh, pantas mereka mau ngambil mata lu, Pin. Terus gimana lu bisa lolos? Gue lupa cerita gue waktu kecil. Tapi seingat gue, orang tua gue dulu selalu menghindar dari keramaian untuk menjauhkan gue dari orang-orang yang berbahaya. Tapi setelah 10 tahun berlalu, gue memutuskan untuk kabur dari rumah. Karena untuk hidup, bermain, dan merasakan masa kecil yang bahagia adalah hak semua anak kan. Buset, lu umur 10 tahun kabur dari rumah. Ibu lu gimana? Dia nggak nyariin? Dia yang nyuruh gue buat kabur, Ler. Karena dia ngerasa situasinya udah nggak baik. Dia cuma bilang, mau gimana pun keadaannya, gue harus tetap hidup. Dan dengan berat hati, gue terima. Dan gue kabur dari rumah. Gue pergi ke suatu tempat yang bernama Kampung Kaleng. Tempat itu disebut Kampung Kaleng karena banyak kaleng di sekitarnya. Dan tempat itu bukanlah tempat biasa, tapi tempat semua orang yang merasa dirinya terbuang. Awalnya kampung itu adalah milik pemerintah untuk membina anak-anak yang kurang mampu atau membantu orang-orang yang gak ada tempat tinggal. Tapi tempat itu dibeli oleh orang yang gila kekuasaan. Dia merubah tempat itu menjadi seperti neraka. Di sana tidak ada kebebasan. Hari-hari semua orang dipaksa bekerja keras untuk memberikan uang kepada pemilik tempat itu. Dan anehnya tempat itu bebas hukum. Jadi semua tindakan kejahatan bisa dilakukan di sana. Seperti kekerasan, penyiksaan, perbudakan. Semuanya terlihat dengan jelas ketika gue mulai tinggal di sana. Dan satu lagi,
Lu nggak boleh menolak, melawan, atau bahkan menghajar pihak-pihak keluarga dari pemilik tempat itu. Kalau lu berani melakukannya, hari itu bakal jadi hari terakhir buat lu. Bentar Pin, gua kayak pernah lihat dah. Oh, berarti kalau di One Piece dia tuh kayak Tenri Obito gitu. Hah, mirip-mirip kayak gitu. Kalau lu berani melawan mereka, lu bakal disiksa sampai habis-habisan. Ya gimana Ler, tempat itu kan udah dia beli. Jadi mereka bisa bertindak seenak mungkin ke orang-orang yang numpang tinggal di sana. Wah, anjir ngeselin banget ya. Dan lu tahu nggak Ler, apa yang bikin gua kesel sampai sekarang? Apa Pin? Dia punya anak, dan anaknya bener-bener kayak tai. Udah gua duga sih Pin. Karena kan tepatnya itu punya bapaknya. Dan orang gak bakal berani sama anak itu. Makanya dia bisa seenaknya aja. Terus, lu gimana Pin? Sumpah gue penasaran banget gimana anak itu ketemu sama lu. Oke, gua ceritain. Jadi hari itu adalah hari pertama gua datang ke Kampung Kaleng. Itu siapa? Itu siapa tuh? Itu anak baru ya? Kayaknya gue baru lihat. Iya, gue juga baru Kayaknya lihat dia kok. baru dia nggak tahu apa aturan tempat ini. Berani banget dia ya. Cari masalah. Ya ingetin biar dia nggak diapa-apain. Wah, nggak bener. Wah, Cari bahaya masalah lagi dia. anak. Wah, parah. Siapa tuh? Kenapa dia jalan kayak nggak ada hormat-hormatnya sama gua, ha? Woi, woi. Kurang ajar. Berani-beraninya gua panggil-panggil nggak dijawab. Rasain nih.